Pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews, masih bersama Pak Okta dari Perwira Unit Subdit 3 Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Pak Okta, tadi kita ngomongin tentang balap liar, kemudian ngomongin tentang apa tadi ya, petasan juga tadi yang tentunya ini juga menjadi salah satu keluhan dari masyarakat, Pak Okta. Ya. Tapi ngomongin tentang balap liar ini, tentunya warga inginkan ada efek jerah agar para anak muda ini tidak melakukannya lagi, karena jujur saja saya sendiri juga merasakan dampaknya. Bagaimana kita kadang takut melewati jalan yang digunakan oleh balap liar ini. Gimana kira-kira, ada pencegahan atau mungkin efek jerah yang diberikan oleh pihak keamanan untuk kasus ini? Ya, untuk balap liar ya, jadi memang hal-hal yang kayak gitu memang menjadi atensi juga, karena mengganggu situasi Kamtipmas. Karena yang apalagi yang sering terlibat di sini anak-anak muda, Betul. Begitu kan. Untuk efek jerah itu sendiri sebenarnya dari pihak kepolisian ini kan ada namanya pencegahan. Yang pertama itu pencegahan secara preemptif, kemudian ada pencegahan secara preventif, Ya. kemudian ada represif, di mana represif ini adalah upaya penindakan yang terakhir. Jadi upaya yang preemptif itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari teman-teman yang dari Binmas, Pembinaan Masyarakat di situ, melakukan konseling atau melakukan imbauan ke sekolah-sekolah, karena ini kan para pelaku-pelaku ini anak-anak muda nih. Betul. Gitu. Nah, diimbau, diberikan pemahaman terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terutama ya khususnya soal hukum itu sendiri. Nah, kemudian dengan pencegahan yang secara preemptif sudah diberikan, kemudian ada pencegahan secara preventif. Preventif itu bagaimana sebenarnya? Jadi preventif ini pencegahan ketika memang ada kegiatan, kemudian atau sebelum ada kegiatan itu sendiri, polisi itu sudah ada di sana. Artinya ada kehadiran polisi itu sendiri, jadi itu memurungkan niat untuk melakukan hal-hal seperti itu, seperti balap liar tadi. Jadi seperti dilakukannya patroli atau standby anggota di sana yang menggunakan uniform pakaian dinas. Kemudian ketika memang sudah dilakukan preemptif, preventif, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan represif, yaitu penindakan hukum. Ya, penindakan hukum ini sendiri dianggap apakah itu berefek jerah, itu kembali lagi ya. Kalaupun seandainya ada orang yang sudah melakukan, kemudian lagi melakukan lagi, ya itu kan sudut pandang lagi. Nah, namun ini upaya-upaya yang sudah dilakukan kepolisian itu sendiri, sampai di penegakan hukum atau represif itu. Di apa sih tindak pidana yang kira-kira berpotensi dalam kejadian balap liar itu? Di situ ada indikasi yang pertama soal perjudian tadi yang seperti saya bilang. Yang kedua, ada kemungkinan kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan itu adalah hasil dari kejahatan. Nah, itu dah indikasi-indikasi yang seperti itu. Baik. Kemudian ada petasan lagi yang menjadi atensi masyarakat juga. Itu kan sangat mengganggu juga, apalagi saat ibadah pada bulan suci Ramadan. Seperti apa Pak Okta menanggapinya? Petasan memang menjadi perhatian juga. Sekarang kita kan lagi ada di operasi pekat, yaitu penyakit masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang perjudian, kemudian prostitusi, termasuk miras. Nah, kalau untuk petasan sendiri lebih fokus setelah ada operasi pekat nanti, itu ada operasi namanya yang biasa rutin dilakukan, yaitu operasi ketupat Rinjani. Ya, nanti sasaran-sasaran operasi ketupat itulah yang menjadi sasaran seperti petasan yang seperti Mbak Kori bilang. Baik. Jadi memang target-target operasinya juga berangsur ya seperti itu, berbeda dari pekat, dan juga nanti akan ada lanjutan lagi dari operasi pekat ini. Baik, kalau dari masyarakat Pak Okta, apakah ada kerjasama mungkin yang dilakukan dengan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat dalam operasi pekat ini? Oh ya, pastinya melibatkan dari pihak-pihak masyarakat itu sendiri.
ketika memang kita berpatroli, ketika memang kita melakukan apalagi penindakan, itu pasti menghubungin dari tokoh setempat. Tokoh setempat seperti ketua RT-nya, kepala lingkungannya, dan sebagainya. Jadi karena di tempat mereka lah ada penyakit-penyakit masyarakat itu, dan diharapkan ya kerjasama dengan mereka sehingga tidak hanya dioperasi saja, ya kan? Masa ketika dilakukan penindakan kemudian baru hilang. Nah, itu akan dilakukan terus pembinaan supaya penyakit masyarakat ini tidak tumbuh lagi seperti jamur gitu, Mbak. Pasti karena mereka juga yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakatnya gitu ya, seperti tokoh masyarakat, kepala desa dan lain sebagainya yang terjun langsung di desa. Oke, baik. Kalau dari masyarakat, Pak Okta, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga Kamtibmas ataupun untuk ikut serta bagaimana melakukan pencegahan dari kasus-kasus penyakit masyarakat yang terjadi? Bisa jadi masyarakat sini bisa saja melaporkan ketika memang ada menemukan seperti kejahatan-kejahatan yang tadi kita sampaikan, melaporkan ke kantor kepolisian terdekat, mulai dari Polsek atau Polres atau bahkan sampai ke Polda juga bisa. Silakan berlapor sesuai prosedur dengan membawa bukti dan ada saksi-saksinya, begitu. Dengan begitu kan berarti ikut menjaga Kamtibmas sekitar wilayah tempat dia tinggal. Oke. Kalau lapor itu gratis ya? Lapor gratis. Gratis? Iya. Oke. Lapor aja kan. Bisa langsung datang ke Polresnya? Iya, bisa lah. Bisa datang ke Polres. Tapi disertai barang bukti dan juga saksi? Iya. Jadi artinya supaya apa? Karena di kepolisian ini kan supaya namanya praduga tak bersalah untuk menuduh seseorang itu kan harus memang benar-benar polisi itu ada di tengah gitu. Jadi ketika melapor apakah kita kan nggak paham nih apa dia mempunyai dendam sebelumnya atau masalah sebelumnya dengan orang tersebut, kita nggak paham. Tapi ketika memang fakta yang mengatakan, maka diproses secara prosedur. Oke, gitu. Baik. Baik, terakhir sebagai closing statement, Pak Okta, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Himbauan mungkin untuk tetap menjaga Kamtibmas dan lain sebagainya, silakan. Ya, untuk sama-sama dari masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas mulai dari sekitar kita yang terdekat saja dulu. Di situ maka akan ada situasi yang aman dan nyaman yang kita sendiri rasakan, begitu, Mbak. Oke. Menjaga Kamtibmas dari diri kita sendiri, keluarga, baru ke tetangga dan masyarakat secara lebih luas ya. Pak Okta, terima kasih sudah bersama di Bincang iNews. Sukses untuk operasi-operasi yang akan dilaksanakan tentunya. Semoga tidak ada kasus-kasus yang berat ya yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Okta. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Baik, pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Kita sama-sama menjaga ketertiban ya dalam masyarakat, tentunya menjaga agar Kamtibmas ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan-gangguan. Dan saya harus akhiri untuk Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kuria Faiziah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.